itu adalah rumah Amin Wijaya, kemudian diwariskan buat anak-anaknya. Tapi ibu itu di akhir hidupnya, atau katakanlah usia harus di bawah pengampuan, dia dikuasai oleh asistennya Eva Cukandau. Eva Cukandau mengalihkan semua aset-aset atas nama ibu itu jadi atas nama dia, termasuk rumah di Jelambar, termasuk di rumah di Kalimantan, termasuk di Sumatera Selatan. Nah tadi ketika saya mengajukan surat itu dari Menteri yang menyatakan tidak terdaftar itu yayasannya, surat keputusan dari Menteri ada 2 itu. Kemudian ibu Amin Wijaya itu atau Ibu Lili itu mengajukan surat itu saya lihat itu surat terima jual beli yang rumah di tempat asistennya itu. Nah, lalu saya minta kepada hakim, bagaimana ini baru dikasih tunjuk hari ini, baru dapat hari ini, sementara kan kita replik gitu loh, bagaimana. Nah, oleh karena itu jaksa sepakat dan saya juga sepakat hari kedua dikasihlah kesempatan 2 hari lagi untuk mengajukan replik gitu loh, atau nota pembelaan tambahan gitu loh, karena dia baru menunjukkan itu, baru dikasih tahu, saya baru menemukan gitu loh. Nah ternyata karena dikasih hakim 2 hari lagi, itu orang teriak-teriak nggak tahu kepentingannya apa. Jadi saya bilang, kamu teriak ngapain? Kamu kepentingannya apa? Saya bilang gitu. Jadi dia tidak bisa jelaskan kepentingannya dan dia diam aja gitu loh. Jadi artinya orang itu tidak menghargai persidangan, tapi apa yang diputuskan majelis hakim bersama jaksa termasuk saya itu dikatakan saya siap mati, saya siap inilah gitu loh. Pokoknya macam-macam lah tindakannya di situ. Maka saya ancam dengan keras, kamu siap mati mau ngapain? Kamu mau ngapain dengan pengadilan ini? Dia bilang gitu. Tapi cuma ngomong doang gitu loh. Tapi bikin rame gitu. Ada pertanyaan kira-kira? Jadi agenda tadi bukan putusan ya Bang, artinya Bang? Agendanya adalah pemberian kesempatan sekali lagi mengajukan replik tambahan. Karena kita punya bukti baru dikasih tadi. Nah bukti itu besok langsung pagi-pagi saya fotokopi, kemudian bawa kantor pos, ditempel meterai, dan disegel dan di tanda tangan gitu loh. Kemudian kita ajukan menjadi bukti tambahan gitu loh. Karena berdasarkan bukti dari Menteri dan dari temuan itu hartanya ibu itu semua dikuras sama asistennya itu. Asistennya itu namanya Eva Cukandau. Dan Eva Cukandau itulah yang membuat surat pelimpahan apartemen, pelimpahan pihak rumah itu menjadi vihara. Itu kan vihara itu dari rumah, tapi Eva Cukandau itu otak di belakang ini. Maka menurut saya, karena dia usia 80, dia tidak akan meninggal sampai dia mengakui itu. Eva Cukandau itu juga tidak dijadikan jadi saksi oleh jaksa, alasannya udah tua. Sementara Eva Cukandau itu saya ke rumahnya masih pergi lari-lari. Nah, itulah kondisinya, dia lari-lari pagi, pergi dengan teman-temannya siang gitu loh. Jadi hartanya Ibu Amin Wijaya di atas namakan semua atas nama asistennya itu. Sementara dokter ahli kan Eva Cukandau. Nah sementara dokter ahli kan Ibu Amin Wijaya ya, tapi Eva Cukandau itu cuma asisten gitu loh. Tapi semua rumah itu jadi atas nama Eva Cukandau dibuat di akhir hayatnya gitu. Bang, dengan adanya bukti tambahan tadi majelis menerima? Majelis menerima karena saya bilang ini telak ini bukti ini. Terlihat nih Eva Cukandau nih. Bagaimana? Kalau dia jaksa dilihat oleh saya, maka dilihat oleh hakim, oke. Bagaimana kalau besok kan gitu? Besok boleh saya bilang. Tapi jaksa bilang 2 hari lagi nggak apa-apa. Maka 2 hari lagi. Bang, berarti selama ini ada pemalsuan data ya? Ya dipalsu data, karena mereka memalsu data. Karena mereka memalsu tanggal 20
Sementara ibu itu tanggal 19 sampai 25 itu terdakwa kan ditahan. Sementara kata mereka tanggal 20 ibu itu membuat hibah gitu loh. Itu kan tidak masuk akal, sedangkan ibu itu tanggal 19 sampai tanggal 25 dia dirawat di rumah sakit hospital Tangerang gitu loh. Bang, tapi melibatkan ini enggak Bang? Pejabat membuat tanah juga artinya kan ini palsu juga. Enggak, di bawah tangan. Di bawah tangan. Jadi dia bikin akta-akta penanggalan mundur. Dia pikir dengan cara seperti itu selesai. Sementara hibah itu adalah harus notaril. Dia bikinnya di bawah tangan. Makanya tidak terdaftar di camat, tidak terdaftar di kantor wali kota, tidak terdaftar di gubernur, tidak terdaftar di kementerian dan sebagainya. Dan tidak ada kantor notarisnya gitu loh. Jadi mereka hanya ngada-ngada itu loh. Oke Bang, pemalsuan data ini bisa dijerat pasal berapa Bang dan hukumannya Bang? Pemalsuan data itu mereka akan kita laporkan pasal 263 dan 266 sama 264. Jadi ancamannya itu 5 tahun lebih. Bisa malah 9 tahun gitu. Karena ibu ini kan sudah dilihat oleh hakim tidak bersalah dia, maka ibu itu dikabulkan karena saya mohon penangguhan penahanan gitu loh. Rencananya akan agenda selanjutnya kapan Bang? Setelah putus ini langsung saya ajukan mereka. Saya ajukan mereka tersangka itu. Oh, jadi tunggu putusan ini baru langsung bisa berarti akan ada sidang lanjutan ya Bang ya? Kan ada bahwa saya akan memproses itu mereka semua. Siapa namanya itu yang perempuan itu juga diambil mobil, diatasnamakan mobil itu jadi atas nama pribadi. Sedangkan mobil itu kan mobil pribadi buat anak-anaknya harusnya, tetapi diambil sama dia, diatasnamakan, dibilang punya yayasan pihara, tapi dibalik nama di Polda jadi nama pribadi gitu loh. Itu luar biasa itu pemalsuannya. Oke Bang.